Rumbun suku Melayu merupakan salah satu kelompok etnis yang terdapat di wilayah Austronesia, yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Selain itu, rumpun ini juga dapat dijumpai di pulau-pulau kecil yang tersebar di antara wilayah besar tersebut, hingga di beberapa negara bagian barat Asia Tenggara lainnya. Sayangnya hingga kini, masih terdapat banyak versi mengenai asal-usul serta arti hakiki dari kata Melayu itu sendiri. Namun apabila kita pelajari, adat Melayu bersumber dan mengacu kepada ajaran Islam. Oleh karena itu, adat dijadikan sebuah identitas bagi setiap pribadi orang Melayu. Di sisi lain, keberadaan rumpun suku Melayu juga tak terlepas dari sejarah panjang yang ada di kawasan barat Asia Tenggara ini. Berarti, kita juga tidak akan pernah bisa memahami sejarah asal-usul Melayu tanpa mengetahui sejarah panjang kawasan ini. Begitupun sebaliknya. Zaman Melayu kuno ditandai dengan masuknya orang-orang Austronesia atau orang Melayu kuno ke wilayah Nusantara dari berbagai wilayah Asia pada 500 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dan berbaur dengan para penduduk wilayah Nusantara terdahulu, yang terdiri dari orang Australoid, orang Melanesia, orang Dravida, dan orang Proto-Austronesia atau Melayu Purba. Secara garis besar, orang Melayu kuno memiliki ciri-ciri antara lain dengan hidup berkelompok dalam sebuah rumah permanen berukuran panjang atau besar yang berlokasi dekat dengan sumber air bersih, termasuk di daerah sepanjang aliran sungai. Setiap rumah berisikan lebih dari satu keluarga, di mana seorang yang dituakan didaulat menjadi pemimpin mereka. Aktivitas harian seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bercocok tanam, serta beternak dilakukan secara bersama-sama. Secara sosial, orang Melayu kuno berkomunikasi dan akulturasi dengan para pendahulu mereka. Pencampuran ini mengakibatkan bahasa dan cara hidup orang Melayu kuno diserap oleh para penduduk terdahulu dan mendominasi beberapa wilayah di Nusantara. Bagi mereka yang menolak perubahan, akan secara alami tersingkir dan berpindah ke wilayah lain, atau semakin masuk ke wilayah pedalaman. Ketika sebuah komunitas telah berkembang dan meluas, maka terciptalah sebuah kawasan permukiman yang lebih kita kenal sebagai dusun atau kampung. Kemudian, terjadilah pertukaran komoditas hasil bumi antar kampung secara perwilayah, yang lama-kelamaan meluas menjadi perdagangan antar pulau. Karena saat itu, konsep kesukuan belum dikenal, maka mereka menggunakan nama-nama sungai atau lokasi atau berbagai ciri khas yang ada di kampung asal mereka masing-masing sebagai sebuah identitas dalam berinteraksi. Dengan semakin luasnya sebaran kampung-kampung, maka terjadilah penyatuan beberapa kampung, baik itu secara damai maupun melalui peperangan. Hingga akhirnya, terbentuklah sebuah komunitas besar yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan sama dengan didasari sistem hukum dalam strata pemerintahan sosial sederhana yang kita kenal sebagai adat. Nama identitas, adat, tradisi, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas ini diterjemahkan menjadi identitas bersama dalam bentuk ukiran, bentuk bangunan, serta pakaian sebagai seni budaya kearifan lokal. Sistem negara dalam bentuk kerajaan baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang diperkirakan berlangsung pada abad pertama. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas pertama kali terjadi pada sekitar tahun 640-an, seiring berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera pada tahun 645 Masehi. Maka orang-orang yang berasal dari wilayah kerajaan ini menyebut dirinya sebagai orang Melayu, dan adat budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan dan bahasa Melayu. Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Sekitar tahun 680,
Tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di sekitar Palembang. Lambat laun, terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi dengan orang-orang Palembang, yang kemudian melahirkan orang Melayu Palembang. Seiring berjalannya waktu, terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina bernama Itsing, yang intinya mengatakan, pada abad ke-7, dia mengunjungi daerah Melayu di Sriwijaya. Serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Palawa dalam bahasa kuno. Prasasti ini juga menjadi bukti terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era tersebut. Di penghujung abad ke-11, diketahui terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa pulau lain, seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan. Di sanalah mereka kemudian berbaur dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya, seraya menghidupkan kebudayaan Melayu di sana. Sementara penyebaran Melayu di Pulau Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu yang diluncurkan oleh Kerajaan Singosari pada abad ke-13. Tepatnya, ketika dua orang putri Kerajaan Dharmasraya bernama Darajingga dan adiknya Darapetak dibawa ke Singosari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Darajingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman yang kelak menjadi pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sementara Darapetak diperistri oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Kerajaan Majapahit dan berhasil mempersatukan berbagai kerajaan kecil di Jawa Timur. Setelah keruntuhan Singosari, para keturunan dari Kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan kejayaan leluhurnya dengan pendirian Kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas setelah Kerajaan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran Kerajaan Palembang bernama Sangnila Utama melarikan diri bersama beberapa pengikut ke Kerajaan Bintan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, tempat di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh dengan subur. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat yang dalam tanda kutip sama-sama kerabat Kerajaan Sriwijaya atau dengan kata lain adalah para penerus sah kebudayaan Melayu. Sangnila Utama kemudian dinikahkan dengan Putri Bintan, anak penguasa Kerajaan Bintan kala itu. Pasangan ini kemudian berpindah ke Pulau Temasek dan mendirikan Kerajaan Singapura pada tahun 1299 dan menjadikan wilayah Kerajaan Bintan di bawah kekuasaannya. Maka pusat peradaban Melayu pun kini berada di Kerajaan Singapura. Ketika Kerajaan Singapura dipimpin oleh Raja keempat, yakni Prameswara, kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Majapahit. Raja Prameswara kemudian melarikan diri ke semenanjung Malaysia, seraya mendirikan Kerajaan Malaka yang didirikan antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Mulai saat itu, berpindah pulalah pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Sementara pada tahun 1347 di Sumatera, Aditya Warman mendirikan Kerajaan Malayapura, mengingat sang ibu adalah seorang putri Melayu dari Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini dibangun di pedalaman Minangkabau, yang kemudian berubah nama menjadi Kerajaan Pagaruyung. Itulah mengapa di daerah Sumatera Barat terdapat suku Melayu, yang juga disebut sebagai suku para raja, meski keturunannya mengatakan bahwa mereka bukanlah orang Melayu. Sementara di Kalimantan, sebaran keturunan orang-orang Melayu kuno mencapai puncak tertingginya pada awal abad ke-15 dengan menempati hampir seluruh wilayah pesisir Kalimantan sampai ke Filipina di bawah kekuasaan Kerajaan Barune yang awalnya merupakan kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Namun setelah kekuasaan Majapahit runtuh, Kerajaan Barune kemudian merubah haluan kiblatnya ke Kerajaan Malaka. Zaman Melayu klasik ditandai dengan masuknya Islam ke Kerajaan Malaka
yang saat itu telah menjelma menjadi kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan barat Asia Tenggara. Pelabuhan Kerajaan Malaka menjadi salah satu gerbang utama perdagangan internasional, hingga aksen, dialek, dan logat bahasa Melayu yang ada di sana menjadi bahasa yang lazim digunakan. Kemudian, bahasa dan tradisi mereka menyebar secara cepat ke berbagai wilayah, khususnya di wilayah kekuasaan Malaka dan wilayah kekuasaan Brunei di Kalimantan. Raja Prameswara kemudian memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah, sebuah gelar yang berasal dari bahasa Muslim Persia, yang mana kala itu orang-orang Persia sudah banyak yang menetap di Aceh untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Iskandar Shah kemudian memperistri seorang putri Aceh dari kerajaan Islam Perlak yang diberi gelar nama Prameswari Iskandar Shah. Karena pengaruh dialek, aksen dan logat Melayu lokal, maka pengucapan Prameswari berubah menjadi Permaisuri. Kerajaan Malaka pun berubah menjadi Kesultanan Malaka, di mana kesultanan berarti kekuatan, kejayaan, atau kepemimpinan. Istilah yang diambil dari bahasa Arab yang telah lazim digunakan oleh masyarakat Muslim Turki sebagai identitas kerajaan berbasis Islam. Sultan Iskandar Shah juga menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan dinasti Ming di Cina. Mereka memberinya kain sutra berwarna kuning sebagai simbol pengakuan kedaulatan Kesultanan Malaka. Menurut kebudayaan Cina kuno, kain berwarna kuning bermakna sakral yang hanya boleh digunakan oleh para raja dan ratu untuk melambangkan kekayaan dan kekuasaan, serta posisinya sebagai wakil Tuhan. Maka mulai saat itu, Kesultanan Malaka Melayu didominasi dengan penggunaan warna kuning. Pada era ini, Kesultanan Malaka juga mengadopsi sistem penulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi kepemerintahannya. Jawi merupakan teknik penulisan angka dan aksara Arab menggunakan bahasa Melayu kuno, yang penggunaannya telah berkembang luas di Nusantara. Begitu terkenalnya, hingga membuat bangsa Arab menjuluki orang-orang Nusantara sebagai orang Jawi, terlepas dari mana aslinya mereka berasal. Dengan pengaruh kebudayaan Islam Arab, Persia, serta Cina, wilayah-wilayah kekuasaan Malaka dan daerah lain di Nusantara, maka lahirlah kebudayaan Melayu klasik, yang menjadi basis kebudayaan Melayu yang kita kenal sampai saat ini. Di penghujung abad 15, Kesultanan Malaka mengirimkan ekspedisi sekaligus duta diplomatik yang didominasi oleh orang-orang Patani, Johor, dan Minang menuju kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap, yang kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Sebaran kebudayaan Melayu klasik di era ini menjadi tonggak pergeseran definisi umum tentang identitas orang Melayu dan kebudayaan Melayu, yang awalnya merupakan kebudayaan kerajaan Melayu Jambi, lalu diteruskan Sriwijaya dan Dharmasraya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, definisi orang Melayu telah ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Perlembagaan Malaysia, yang menyatakan bahwa orang Melayu harus beragama Islam. Namun di beberapa tempat, mereka-mereka yang masih mengklaim sebagai keturunan asli dari zaman kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya tetap menyatakan diri mereka sebagai orang Melayu, meski tak memiliki ikatan lagi dengan Kesultanan Malaka, seperti halnya suku orang laut yang berada di Kepulauan Riau. Keruntuhan Kesultanan Malaka akibat serangan Portugis pada tahun 1511 merupakan awal terpecahnya rumpun Melayu. Serangan itu tidak saja menghancurkan pusat kebudayaan, namun juga memutus ikatan batin antara keturunan Melayu kuno dan Melayu klasik. Hubungan ikatan yang tidak akan pernah dapat pulih kembali sampai saat ini. Kejadian tersebut berlanjut hingga zaman kolonial, tepatnya pada awal abad ke-19. Ketika bangsa Eropa memecah belah masyarakat dengan mengelompokkan penduduk berdasarkan daerah asal, komunitas, budaya, dan bahasa, yang kemudian disebut sebagai suku. Kemudian, bagi para pemimpin suku yang memiliki hubungan baik dengan mereka, dianggap sebagai suku yang lebih hebat dan dominan. Diskriminasi bangsa Eropa ini bahkan lebih parah lagi dirasakan oleh penduduk Kalimantan.
Orang Eropa menyebut penduduk yang menghuni kawasan luar Pulau Kalimantan sebagai orang Melayu, tanpa mempedulikan sejarah asal-usulnya. Sementara mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut sebagai orang Dayak. Inilah divide et impera, atau politik pecah belah bangsa Eropa, yang dengan sengaja menghapus sejarah persatuan di Nusantara. Jurang pemisah pun kian melebar ketika disepakatinya perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1842 yang membagi dan mengatur wilayah kolonial kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini secara otomatis, baik itu dari sisi politik, historis, maupun geografis, menyingkirkan Jawa dan wilayah timur Indonesia dari kategori rumpun Melayu. Begitulah cerita singkat mengenai sejarah panjang asal-usul rumpun Melayu dalam berbagai macam faktor, baik disengaja maupun tidak, telah membuat kita saling merasa asing. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah dan bersatu dalam rangkulan kekerabatan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.